Halo warga intelektual sekalian. Lagi rame di media sosial di mana tanggal 25 Desember konon katanya Hari Mualaf Nasional, guys. Wow, luar binasa. Siapa sebenarnya yang pertama kali mengarang Hari Mualaf Nasional ini? Siapa sebenarnya yang memulai? Siapa yang memicu sebenarnya? Apakah ini mengejek orang-orang Kristen yang ada di Konoha? Apa sebenarnya tujuannya? Apakah ini semacam mengejek gitu ya, menghina gitu? Lalu bagaimana tanggapan dari orang-orang Kristen? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan itu ya, kenapa tidak ada hari murtad nasional? Kenapa harus hari mualaf nasional? Kemudian kenapa ada istilah hari mualaf nasional? Apakah ini pertanda bahwa banyaknya orang yang mualaf di Konoha? Apakah sebaliknya gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut data, ini menurut data ya guys ya, kalau mau bantah, bantah pakai data ya, jangan bantah pakai opini. Menurut data, yang menciptakan Hari Mualaf Nasional ini adalah oknum organisasi bernama Arimatea. Nah, organisasi Arimatea ini sebenarnya organisasi filantropi ya, organisasi yang membantu kemanusiaan ya. Tapi saya juga bingung ya kenapa akhir-akhir ini organisasi Arimatea ini mendeklarasikan Hari Mualaf Nasional. Apa tujuannya? Apakah dipengaruhi oleh Donditan? Ya, Donditan itu salah satu bagian daripada Arimatea kalau nggak salah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh Mr. Donditan? Apakah Donditan ini sangat berpengaruh? Jadi kalau saya perhatikan ya, Donditan yang ada di Konoha itu, kalau saya perhatikan tuh bernafsu banget gitu ya, mau mualafkan semua warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada istilah Hari Mualaf Nasional? Apakah ini mengejek atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bagaimana data yang sebenarnya? Apakah mereka panik gitu? Ya, apakah ini pertanda bahwa banyak orang yang mualaf gitu? Apakah ini pertanda bahwa orang banyak yang murtad gitu? Jadi gini guys ya, berdasarkan data, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau bantah, bantah aja ya. Jadi jangan bantah pakai opini pribadi. Maksudnya bantah pakai data ya. Referensinya dari mana gitu ya. Jadi saya akan tampilkan datanya di sini. Jadi tahun 2009, 2008 ya, kemudian tahun 2014. Nah, 2014 tuh puncaknya, yaitu sekitar 88%, hampir 90%. Sekarang balik lagi ke 87%. Jadi artinya ada penurunan 1%. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh cuma 1% doang, 1% dari 240 juta berapa? Coba kalikan. 1%-nya itu 2,4 juta orang, guys. Bagaimana dengan agama Kristen? Jadi sekitar tahun 60-an itu cuma 8-7% ya. Sekarang sudah 10% ya. Kristen Protestan ya, bukan Katolik ya, Kristen Protestan. Ada kenaikan ya cuman 2% ya, nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya naik ya saya tuh nggak ada urusan ya, naik aja gitu, nggak saya nggak ada misalnya nih merasa gembira gitu, nggak. Jadi saya tuh benar-benar netral, saya nggak ada urusan ya kalau mau naik turun dan segala macam, saya nggak ada urusan. Jadi itu artinya saya benar-benar netral gitu, saya tidak berpihak. Ini data berdasarkan independen gitu. Jadi data-data yang kita terima selama ini adalah data-data yang berasal dari saudara kita, ya, konco-konco kita, pemuka agama. Ya iyalah, pemuka agama pasti yang mengatakan bahwa orang banyak mualaf, orang banyak segala macam. Ya, kalau kita menilai sesuatu itu ya, kalau berdasarkan agama itu, kalau saya perhatikan itu ya, kita bisa bertanya sama pemuka agama. Namun pemuka agama biasanya mereka berpihak pada agamanya. Kalau kita tanya sama pendeta, pendeta akan mengatakan, oh agama kita sekarang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, luar biasa. Ya, begitu juga dengan ustadz gitu ya. Kalau kita tanya, oh ustadz juga akan mengatakan, oh mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Jadi kita butuh seseorang yang netral gitu, yang independen gitu ya. Seperti saya maksudnya ya. Artinya saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Muslim ya.
Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada Hari Mualaf Nasional? Dugaan saya, kenapa Hari Mualaf Nasional ini diikrarkan di Konoha itu? Karena dugaan saya itu ya, mereka menganggap bahwa agama Kristen ini adalah saingan terberat bagi umat Muslim di Konoha. Karena nggak pernah tuh ya, misalnya nih ya mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen ya, nggak pernah tuh ya misalnya nih umat Muslim yang ada di Konoha itu merasa tersaingi oleh agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Nggak. Apalagi agnostik atau ateis, nggak pernah ya. Biasanya ya dugaan saya ya, teman-teman Muslim yang ada di Konoha itu mereka merasa tersaingi, nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu, merasa tersaingi bahwa ya umat Muslim itu banyak yang pindah ke Kristen gitu ya, merasa seperti itu. Jadi teman-teman Muslim yang ada di Konoha itu sangat takut banget ya yang namanya Kristenisasi, sangat takut banget. Sehingga apa? Sehingga banyak di Konoha itu pelarangan pembangunan rumah ibadah. Kenapa mereka melarang? Karena takut Kristenisasi. Karena apa? Karena takut umatnya berkurang gitu. Jadi kenapa diciptakan Hari Mualaf Nasional? Ya kalau boleh jujur ya, dugaan saya itu ya, ibaratnya gini guys ya, diciptakan Hari Mualaf Nasional itu tanggal 25 Desember itu ibaratnya gini guys. Misalnya nih ada seorang punya acara misalnya nih di suatu perumahan misalnya atau di suatu daerah misalnya ya. Misalnya nih ya ada nonis misalnya bikin acara misalnya, acara Natal apa segala macam gitu ya. Terus tetangganya yang beda agama gitu ya, yang beragama mayoritas di Konoha misalnya. Lalu tetangganya ini langsung ya bikin musik dangdut yang sangat gede gitu ya, musik dangdutan. Lagi acara nih ya, lagi acara di rumah nonis, bikin musik atau dangdut yang sangat gede. Nah, perumpamannya seperti itu guys. Ya, ketika umat Kristen merayakan hari Natal 25 Desember, maka ya teman-teman Muslim yang ada di Konoha itu mengikrarkan yang namanya Hari Mualaf Nasional. Saya tidak mengatakan semuanya, disclaimer on ya. Sebagian ya. Nggak semua umat Muslim seperti itu ya. Tapi ya pada 25 Desember itu selalu ada memperingati Hari Mualaf Nasional. Jadi seperti itu perumpamannya guys ya. Jadi merasa tersaingi gitu ya, gerah gitu ya. Ya dia nggak mau ada kristenisasi dan lain sebagainya. Itu kalau saya perhatikan ya. Karena umat Muslim yang ada di Konoha itu merasa bahwa Kristen ini adalah saingan terberat. Saingan yang paling susah ditaklukkan. Kenapa? Karena di dunia itu umat Kristen nomor 1. Nomor 2 itu umat Muslim. Jadi ada persaingan yang sangat ketat sekali gitu. Ya, ibarat sepak bola itu antara Real Madrid versus Barcelona. Itu kalau saya perhatikan tuh. Ya, jadi ada persaingan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ibarat pemilihan presiden antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi zaman dulu ya. Nah, ada persaingan yang sangat ketat sekali. Karena apa? Karena jumlahnya nggak terlalu banyak ya, suaranya nggak terlalu banyak ya. Jadi itu perumpamannya guys ya. Nah, karena ada persaingan antara Muslim dengan Kristen ya di seluruh dunia, maka ada semacam gesekan-gesekan gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saya perhatikan itu ya, kita tuh lebih berfokus pada mualaf gitu ya, berfokus pada murtad dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak fokus aja terhadap kemajuan bangsa kita? Apakah bangsa kita akan bisa menjadi negara maju kalau di Konoha itu mayoritas Muslim 100% gitu? Coba saya mau nanya sama yang terpilih, apakah itu jaminan atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh jaminan, nanti kita akan mendirikan negara agama. Misalnya nih ya, misalnya ini hanya contoh ya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus mendirikan negara agama ya. Ya kalau kita 100% Muslim, kita akan menjadikan negara agama. Ya, dan kita akan 100% Muslim. Apakah itu jaminan kita menjadi negara maju? Dugaan saya enggak. Karena kalau kita perhatikan misalnya nih, Irak ya, Iran, itu hampir 100% Muslim guys. Ya, kemudian Suriah, Afghanistan gitu. Apakah mereka damai? Enggak. Enggak.
Jadi nggak ada jaminan bahwa kalau misalnya nih ya, kita tuh 100% muslim, nggak ada jaminan damai, nggak ada jaminan. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh itu negara lain seperti Dubai, Qatar, dan lain sebagainya. Dubai dan Qatar itu pisah dari oh, negara-negara Arab itu guys. Itu kan negara-negara Arab ya, pisah dari Arab Saudi itu. Walaupun satu agama ya, dulu Arab Saudi kan ya satu negara dengan Oman ya, dengan Dubai dan lain sebagainya, Qatar. Tapi mereka pisah tuh walaupun satu agama. Jadi apakah ada jaminan gitu kalau kita menjadi negara maju itu harus semuanya muslim gitu? Come on, tolonglah ya, please yang nonton video ini, mari kita berpikir rasional. Jadi kalau kita fokus terhadap mualaf, murtad gitu, apakah itu produktif? Menurut saya enggak produktif banget ya. Jadi ini seperti kurang produktif ya kalau saya perhatikan. Ya, akan lebih produktif kalau kita fokus terhadap kemajuan bangsa. Gimana bangsa kita supaya maju ya, gimana supaya kemiskinan berkurang. Itu yang kita fokuskan ya, kita sebagai kaum intelektual. Jangan fokus terhadap mualaf. Emang kalau misalnya nih ya, mualaf semuanya gitu ya, apakah semuanya akan baik-baik aja? Enggak tuh. Buktinya kalau saya perhatikan koruptor yang ada di Konoha itu ya rata-rata beragama kok. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau saya perhatikan nih rata-rata koruptor itu beragama kok. Kalau mereka sidang di pengadilan itu mereka menggunakan peci ya, menggunakan baju agamis, bahkan ada yang berhijab tuh. Ya, apakah itu jaminan gitu? Nggak jaminan. Jadi tolonglah please lah yang nonton video ini ya. Kalau saya perhatikan itu ya, Konoha itu bukan kekurangan orang yang rajin ibadah. Bukan. Dan ini sangat penting sekali ya. Konoha itu bukan kekurangan orang yang rajin ibadah, rajin berdoa. Karena Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Tapi Konoha tidak maju-maju. Itu artinya, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak berdoa ya. Kita itu sebenarnya sudah kelebihan doa gitu ya. Sudah kelebihan ibadah. Ya, kita itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pelaksanaan, kejujuran, integritas. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita gotok-gotokan terus ya, antara muslim dengan Kristen gotok-gotokan gitu ya, berebut umat gitu ya, seperti berebut member gitu ya, seperti asuransi ya, tarik-tarikan gitu. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju guys. Tolonglah, kita sebagai kaum intelektual harus memutus rantai ini ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa hanya hari mualaf nasional yang ada? Kenapa nggak ada hari murtad nasional gitu? Padahal menurut data, kalau saya perhatikan itu ya, dari tahun ke tahun itu jumlah agama Kristen itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini ya, misalnya nih ada pembangunan gereja ditolak ya, kemudian izinnya dipersulit dan sebagainya, itu pertanda bahwa ya kalau kita jeli secara logika, pertanda bahwa umat Kristen itu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, ini berdasarkan data ya. Jadi kalau misalnya umat Kristen itu makin hari makin dikit ya, makin hari makin berkurang, nggak mungkin ya, mustahil umat Kristen itu mendirikan rumah ibadah gitu, ekspansi gitu ya, membangun rumah ibadah, nggak mungkin. Karena ya teman-teman muslim yang ada di Konoha itu melihat, oh kok ada pembangunan gereja baru tuh di sana, kok makin banyak tuh gereja. Lalu ada semacam kepanikan ya, itu kalau saya perhatikan. Jadi rahasianya saya bongkar di sini ya. Karena umat Kristen itu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya. 2% itu luar biasa loh guys, dari tahun 60-an. Umat muslim nggak pernah ya naik lonjakan sampai 2% gitu, sampai 3%, enggak. Dari tahun 60-an itu 88% ya, kemudian 87% ya. Gitu-gitu terus ya. Ya. Jadi semenjak tahun 2014 umat muslim stuck ya. Stuck di situ aja. Ya bertambah tapi karena kelahiran. Jadi ini lucu ya guys ya, kalau saya perhatikan ya. Di Konoha itu ya banyak orang mengatakan, oh banyak orang yang mualaf ya, makanya kita bikin hari mualaf nasional. Orang yang mualaf itu ya, ini saya bongkar ya, bongkar habis-habisan ya, bongkar tanpa tendeng aling-aling ya, jujur dari hati yang paling dalam. Orang yang mualaf itu kebanyakan orang yang nikah guys, nikah. Bukan karena kesadaran mereka pindah agama, enggak. Ya kalau enggak masalah ekonomi gitu ya, karena mereka melihat kalau misalnya ini mualaf
akan dikasih karpet merah, akan dikasih, eee, podium misalnya, akan dikasih tempat untuk, khotbah-khotbah gitu ya, ceramah-ceramah sehingga mereka akan dapat duit yang banyak gitu, ya mereka akan jualan gitu. Ya kemudian karena dia seorang YouTuber gitu yang biar subscriber-nya makin banyak gitu. Ya kalau baru mualaf itu kan subscriber-nya tuh banyak tuh ya. Masya Allah, ya. Jadi warga Konoha kan gitu ya, Masya Allah ada orang mualaf nih ya, lalu di-subscribe gitu. Cari subscriber guys, kalau boleh jujur. Jadi kalian tuh jangan mau ditipu gitu ya. Jadi ini semua karena ada kebutuhan gitu. Teman-teman muslim jangan mau dikadalin gitu, jangan mau dikibulin gitu. Kalau ada orang mualaf itu, ya karena pernikahan itu yang paling pertama ya, karena urusan pusar ke bawah gitu ya. Itu yang paling utama. Kalau kesadaran nggak ada, jarang-jarang ya. Mungkin 1 dari 1 juta orang gitu ya. Karena pernikahan rata-rata. Nggak ada orang yang iseng-iseng pindah agama gitu, nggak ada. Karena pernikahan dan karena kelahiran. Jadi umat muslim di Konoha itu kenapa ya makin hari makin banyak itu karena pernikahan, kemudian ya misalnya nih dari Kristen atau agama lain menikah agama muslim gitu ya. Tapi sama aja ya dari muslim ke Kristen juga ada kok yang menikah. Tapi diam-diam gitu, biasanya nggak viral gitu ya. Kenapa? Karena takut digeruduk gitu ya. Takut dihalalkan darahnya ya. Di Konoha kan gitu ya. Ini yang di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Saya nggak urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kencang-kencang kelanjutan berjamaah. Ya gitu ya. Jadi ini hanya di Konoha ya guys ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, jujur ya, dari tahun 2015 sampai sekarang ini umat muslim itu stuck. Nggak ada peningkatan. Ya naik, tapi apa ya karena pernikahan dan kelahiran ya. Karena anaknya banyak gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Dan kalau saya perhatikan sekarang ini, anak-anak Gen Z atau anak-anak milenial itu kan biasanya anaknya dikit ya. Nggak terlalu banyak memproduksi anak gitu ya. Mereka sudah berpendidikan ya, mereka sudah sadar gitu bahwa banyak anak itu sebenarnya bukan banyak rezeki gitu ya. Itu prinsip zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak anak itu banyak tanggungan gitu. Ya. Jadi kalau saya perhatikan ya nanti ya 10 tahun atau 20 tahun lagi jumlah umat muslim yang ada di Konoha itu akan mengalami penurunan. Karena apa? Karena kelahiran ya. Bukan karena banyak orang murtad ya. Disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Karena apa? Karena kelahiran menurun ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian karena apa lagi? Kenapa umat muslim itu stuck gitu ya jumlahnya? Karena bermunculan umat ulama-ulama yang nggak jelas gitu seperti mohon maaf ya seperti Pak Habib Rizik ya, Habib Bahar ya yang teriak-teriak nggak jelas gitu. Kalau zaman dulu kan kalau saya perhatikan ya waktu saya kecil itu ya, saya nonton di TVRI di hitam putih itu ya ceramahnya bagus-bagus aja ya. Kalau saya perhatikan ceramah-ceramah ustadz daripada Konoha kalau saya perhatikan. Kalau sekarang ini kan ya siapa aja bisa ceramah gitu ya. Kalau followernya banyak, ya nanti dipersilahkan ceramah gitu. Kalau di zaman dulu kan nggak seperti itu ya, harus punya kapabilitas, disaring ya. Pemerintah menyaring pada saat zaman Orba ya. Jadi saya itu lahir di zaman Orba guys. Saya mengalami zaman Orba guys. Ya. Jadi itu kalau saya perhatikan dari tahun 2014 stuck. Kemudian yang paling parah itu ya, yang paling banyak orang pindah ke Kristen itu atau murtad itu pada saat kasus Ahok. Banyak tuh. Di situ ada lonjakan ya. Jadi kalau ibaratkan dengan tren ya, peningkatan. Nah, di situ tuh puncaknya ya, perpindahan. Tahun 65 ya ada perubahan juga ya. Kemudian tahun 2017 ada perubahan pada saat Ahok di penjara. Ada itu perubahan. Ya, tapi kan kalau saya mengatakan seperti ini nanti pasti saya dikata-katain, "Oh, kamu pro Kristen, oh kamu Zionis ya, kamu pro Israel." Enggak, saya nggak pro agama apapun sih. Makanya saya katakan saya itu sekuler. Saya memisahkan antara agama dengan negara, agama dengan urusan pribadi. Saya memisahkan, saya tidak menggabung-gabungkannya. Saya orang yang sangat-sangat sekuler guys ya. Tapi saya tidak nyuruh yang interview untuk sekuler ya, karena gini guys, nggak semua hal ya kejadian di dunia ini bisa dikait-kaitkan dengan agama, nggak semua hal. Ada banyak hal ya yang bisa kita selesaikan dengan pemikiran rasional ya, pemikiran logis dan sebagainya. Contoh misalnya banjir ya.
Jadi di Konoha itu kan banjir itu kan, maka warga Konoha akan mengatakan, "Oh itu karena takdir." Misalnya banjir di Sumatera ya, "Oh itu karena takdir." Enggak, saya tidak mengatakan itu takdir. Menurut saya pribadi, banjir itu terjadi karena apa? Karena kelalaian manusia, bisa dikalkulasi secara rasional. Kenapa terjadi banjir di Sumatera? Karena apa? Karena deforestasi, karena pengalihan ya lahan hutan menjadi lahan sawit. Akar sawit itu bukan akar tunggang, akar serabut, sehingga dia tidak bisa menahan volume air. Ketika air hujan deras ya, kemudian ada volume air yang sangat banyak, tidak bisa ditahan oleh akar sawit ya. Jadi sawit itu adalah pohon manja, tumbuhan manja, harus dipupuk ya, harus dipuji-puji gitu ya. Harus dipuja-puja gitu. Pokoknya sawit itu sangat manja sekali ya. Beda dengan hutan. Hutan itu kan sangat-sangat luar biasa ya untuk menjaga yang namanya ekosistem ya. Jadi bisa dirasionalkan. Enggak ujuk-ujuk kita mengatakan takdir ya. Ketika banjir, longsor, oh ini karena takdir. Enggak bisa dirasionalkan. Ada alasan yang masuk akal, ada kalkulasinya. Jadi di Konoha itu ya dikit-dikit Tuhan gitu, dikit-dikit bawa Tuhan, dikit-dikit agama. Ya, oh karena takdir, oh itu karena Tuhan. Makanya di Aceh itu ada bupati yang pergi ibadah ke luar negeri, ya, pergi ibadah atau umroh gitu ya ke Arab, dan rakyatnya menderita. Kenapa? Ya karena kita tuh sangat-sangat ya berlebihan dalam beragama. Oh itu kan karena ibadah. Nggak disalahin tuh. Nggak disalahin oleh pemerintah. Nggak diskors gitu. Tapi kalau di negara maju, oh habis tuh disikat. Disikat, diratain sampai ke akar-akarnya. Dipecat. Apalagi di Korea Utara. Oh jangan harap. Jadi kita tuh masyarakat yang munafik tahu guys. Kita tuh membenci komunis. Ya. Tapi kita tuh pengen pemimpin seperti Kim Jong-un gitu, seperti Xi Jinping gitu. Kita tuh benci banget sama komunis, tapi kita pengen presiden seperti Xi Jinping yang menghukum mati para koruptor. Ya kalau kita pengen menghukum mati para koruptor ya konsekuensinya itu jangan membenci komunis. Bukan berarti saya nyuruh yang intervene untuk komunis ya. Saya tidak nyuruh yang intervene untuk jadi komunis ya. Tapi itu ada sebabnya itu. Komunis itu berpikirnya rasional. Jadi kalau di Konoha itu kalau orang korupsi itu kan kita berpikir oh itu udah takdir dari Tuhan gitu. Di Cina nggak bisa seperti itu. Di Korea Utara nggak bisa seperti itu. Kalau lu korupsi, lu harus bertanggung jawab. You harus dipenjara seumur hidup, dieksekusi. Kalau di Konoha kan nggak seperti itu. Kita tuh teriak-teriak, oh korupsi. Ya padahal kalau kita dikasih duit kita mau aja tuh. Jadi munafik tahu kita sebenarnya ya. Jadi kita tuh negara yang paling munafik. Kita tuh hanya melihat di luar-luarnya aja gitu. Kita tidak menyelami ke dalam gitu ya. Kalau boleh jujur ya, ketua daripada PKI, ketua daripada partai komunis di Konoha itu, Den Airit itu hafal Quran guys. Hafiz Quran, cek data kalau nggak percaya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa komunis itu anti agama? Cuman di Konoha yang dikatakan bahwa komunis itu anti agama. Itu munafik guys ya. Kita pengen ya menghukum mati koruptor, tapi kita membenci komunis. Salah satu negara yang berhasil memberantas korupsi, menghukum mati koruptor itu adalah negara komunis. Ya. China, Vietnam, Korea Utara, itu salah satu negara yang menghukum mati koruptor. Jadi kalau kita pengen hukum mati koruptor ya jangan munafik gitu ya. Oh kita tuh negara demokrasi guys, nggak bisa. Negara demokrasi itu adalah negara paling berisik gitu ya. Harus kompromi ini, kompromi itu. Nggak boleh. Kalau misalnya ada koruptor tuh pasti ya pelanggaran ya. Terkendala oleh HAM ya. Negara demokrasi itu kan sangat kuat ya HAM-nya. Sehingga susah dihukum mati. Ya, jadi kita dulu negara yang paling munafik sedunia. Kita pengen perusak alam itu dihukum mati, tapi kita membenci komunis. Ya, komunis itu benda mati guys, ideologi. Jadi jangan berpikir bahwa komunis itu suruhan membunuh gitu. Enggak. Kita itu termakan propaganda guys ya. Saya tidak nyuruh yang untuk jadi komunis ya, tapi susah saya menjelaskan di sini ya. Nanti akan saya jelaskan di satu video khusus ya, menjelaskan tentang komunis ya. Bukan berarti saya merekrut yang nonton untuk jadi komunis ya. Jangan berpikir gitu, licik itu berpikirnya guys ya. Jadi bagaimana dengan Hari Mualaf Nasional di Konoha? Kita kembali ke Hari Mualaf Nasional.
Ya seperti yang saya katakan tadi itu, tolonglah yang nonton video ini, kita sebagai kaum intelektual, marilah kita fokus pada hal-hal yang produktif gitu ya. Menurut saya itu merayakan Hari Mualaf Nasional itu seperti julid gitu ya terhadap agama lain gitu. Bagaimana kalau diciptakan Hari Murtad Nasional ya pada saat Lebaran gitu? Apakah kita sakit hati? Apakah umat Muslim sakit hati? Sakit hati dong ya kan? Sama seperti itu. Jadi kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan itu ya, ini yang bikin saya malas beragama gitu ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk malas beragama. Gini guys, orang yang beragama itu misalnya nih ya Muslim ya, mereka akan mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya itu yang paling wow sedunia. Nabi saya itu paling baik ya. Kemudian saya itu sangat cinta dengan agama saya itu semakin bahagia ya, semakin toleransi dalam beragama. Oh, semakin diberkati, nikmat banget yang beragama Muslim ini. Oh, pokoknya Muslim itu adalah orang yang paling cerdas sedunia. Biasanya umat Muslim mengatakan seperti itu. Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang Kristen nih mengatakan, oh Kristen itu paling baik, ya agama kasih, mengasihi, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Pasti banyak juga nanti yang julid gitu, nggak suka gitu. Karena Pak, kalau boleh jujur, orang yang beragama di Konoha itu ya adalah orang yang paling egois gitu kalau saya perhatikan. Kalau misalnya dia mengatakan tentang agamanya gitu baik dan sebagainya, kemudian ada orang lain mengatakan bahwa agamanya juga baik, biasanya kesel gitu. Itu kalau saya perhatikan. Dan ini yang tidak saya suka dari orang yang beragama. Kenapa bisa seperti ini ya? Kalau misalnya nih ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Misalnya nih ada Muslim mengatakan agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Kemudian ada umat lain misalnya ya mendengarkan ocehannya misalnya, lalu dia kesal, bukan cuman agama lu yang baik, agama juga gue juga baik ya, agama Kristen itu baik ya, agama kasih ya, agama yang sangat-sangat banyak di dunia ya, banyak penemu orang-orang Kristen dan sebagainya, dibangga-banggain agama Kristen. Nah, umat Muslim juga ada aja yang nggak suka kan dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini paradoks orang yang beragama guys, ini yang bikin saya malas beragama. Kenapa? Karena egois banget gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena agama itu ya dirancang, terutama agama Samawi itu, mereka dirancang atau didoktrin dari kecil bahwa Tuhan mereka lah yang paling baik gitu ya. Tuhan mereka yang paling benar gitu. Tuhan agama lain sesat gitu. Sehingga terjadi yang namanya gesekan-gesekan. Karena didoktrin bahwa agama kita yang paling benar gitu. Dalam agama Kristen juga seperti itu kan. Makanya ada ayat yang mengatakan, akulah jalan kebenaran. Ya kan teman-teman Kristen, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Kita sebagai Kristen ya, ya kalau misalnya teman-teman Kristen diharuskan jujur ya. Dalam agama Kristen itu ada istilah, akulah jalan kebenaran. Yang mengatakan ini seperti apa? Siapa? Ya Nabi Isa, Yesus kan. Itu artinya ya bahwa ya agama Kristen lah yang paling benar gitu. Bukan berarti saya mengatakan agama lain sesat ya, tapi itu berisi daripada agama Kristen kan. Mohon maaf, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya harus jujur gitu. Saya nggak berpihak pada agama pun di video ini. Dalam agama Kristen ada seperti itu kan, akulah jalan kebenaran. Kemudian dalam agama Muslim juga seperti itu, ya hanya agama Islam yang diridhoi gitu. Mereka menganggap bahwa ya Muslim lah yang masuk surga gitu. Jadi ya ini dualisme yang paradoks guys ya, kalau boleh jujur ya. Jadi anda yang nonton video nih, kalau misalnya masih fanatik dalam beragama, masih terlalu membela agama, masih ada bias ya, belum keluar daripada bias itu ya, belum keluar daripada dogma-dogma atau doktrin-doktrin, nggak bisa memahami ini, nggak bisa, nggak bakal bisa. Karena apa? Karena ini susah sekali, ini pekerjaan paling susah ya di Konoha kalau saya perhatikan. Ya, agama Muslim mengatakan seperti itu, bahwa agama Islam lah yang paling diridhoi. Itu artinya bahwa agama lain yang nggak diridhoi ya kan? Ya nggak sih? Berarti agama Islam yang paling benar, yang masuk surga gitu. Agama Kristen juga seperti itu ya. Jadi agama-agama Abrahamik seperti itu, agama Yahudi juga mengatakan seperti itu. Ya, jadi ini yang menimbulkan namanya gesekan-gesekan. Kenapa terjadi gesekan-gesekan di Konoha itu? Apakah dipengaruhi oleh tradisi dan beragama? Sangat, sangat dipengaruhi ya. Jadi dugaan saya intoleransi itu bersumber daripada tradisi agama itu sendiri. Karena apa? Karena setiap agama menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, Tuhannya yang paling benar. Hanya agamanya lah yang paling masuk surga. Kemudian
agama lain juga seperti itu. Agama Kristen misalnya, bahwa akulah jalan kebenaran. Agama yang paling benar gitu, agama Kristen yang paling benar. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, bagi teman-teman Muslim ya, saya berusaha jujur di sini ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Biar apa? Biar kita sadar, kita sebagai kaum intelektual harus menguliti gitu sampai ke akar-akarnya. Biar apa? Biar kita menjadi negara maju. Ya, kalau kita gontok-gontokan ya, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.